Perkenalkan, nama saya Hafizah Alfitra, NPM 233120771. Di video kali ini kita akan membahas topik yang cukup penting dalam dunia pemrograman, yaitu teori kompleksitas algoritma. Mungkin kalian sering mendengar istilah ini ketika belajar pemrograman atau menghadapi soal-soal coding interview. Nah, di video ini aku akan jelaskan secara sederhana dan mudah dipahami. So, stay tune ya. Apa itu kompleksitas algoritma? Kompleksitas algoritma itu adalah cara untuk mengukur seberapa efisien suatu algoritma dalam menyelesaikan masalah. Efisiensinya diukur berdasarkan dua hal, yaitu time complexity dan ruang atau space complexity. Time complexity mengukur seberapa lama waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menyelesaikan tugasnya, tergantung pada besar input. Selanjutnya yaitu space complexity. Space complexity yaitu mengukur seberapa banyak memori yang diperlukan saat menjalankan algoritma tersebut. Tujuan kita adalah mencari algoritma yang dapat menyelesaikan masalah secepat mungkin dengan penggunaan memori yang seefisien mungkin. Mengapa ini penting? Nah, kenapa kita harus peduli sama hal ini? Karena algoritma yang efisien akan menghemat waktu dan sumber daya komputer, terutama jika inputnya besar. Contoh sederhana, bayangkan ada dua cara untuk mengurutkan data. Cara pertama butuh waktu 1 detik dan cara kedua butuh waktu 1 menit. Kalau kita berurusan dengan data besar, cara pertama jelas lebih menguntungkan kan? Oke, kita lanjut ke jenis-jenis kompleksitas waktu. Ada beberapa jenis atau time complexity yang sering kita jumpai, yaitu kita bahas beberapa yang paling umum. Yang pertama yaitu ada O1 konstan. Ini adalah jenis algoritma yang paling cepat karena waktu eksekusinya tidak dipengaruhi oleh besar input. Misalnya mencari elemen pertama dalam sebuah array selalu memakan waktu yang sama, berapapun panjang arraynya. Yang kedua ada O log n atau logarithmic. Algoritma ini semakin efisien ketika ukuran input bertambah besar. Contoh paling umum adalah binary search. Misalnya kalau kita punya 1000 data, kita bisa menemukan data yang kita cari hanya dalam 10 langkah. Selanjutnya yang ketiga yaitu ON linear. Pada algoritma ini, waktu eksekusi bertambah seiring dengan bertambahnya besar input. Contohnya adalah linear search, yaitu mencari elemen di dalam array satu persatu. Yang keempat yaitu ON2 atau quadratic. Jenis ini kurang efisien karena waktu eksekusi akan naik drastis seiring dengan besar input. Contoh umumnya adalah bubble sort, di mana kita harus membandingkan setiap elemen dengan elemen lainnya. Yang kelima ada O2n atau eksponensial. Ini adalah algoritma yang sangat lambat dan biasanya digunakan untuk masalah-masalah kecil. Contohnya adalah masalah Fibonacci yang diselesaikan secara rekursif. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang visualisasi grafik. Kita bisa bayangkan grafik dari berbagai jenis atau time complexity. Sumbu X adalah ukuran input N dan sumbu Y adalah waktu yang dibutuhkan. Semakin tinggi kompleksitasnya, garisnya akan semakin curam. Artinya butuh lebih lama. Misalnya O1 itu garis datar, sedangkan O2n itu seperti tanjakan gunung yang sangat curam. Contoh kasusnya yaitu kita ambil contoh sorting algoritma atau bubble sort dan merge sort. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Ia memiliki kompleksitas waktu O(n kuadrat) yang berarti jika kita memiliki 10 data, algoritma ini akan melakukan 100 langkah perbandingan. Proses bubble sort bekerja dengan membandingkan setiap elemen dengan elemen berikutnya. Jika elemen yang lebih besar ditemukan di depan elemen yang lebih kecil, mereka akan ditukar. Proses ini diulang terus-menerus hingga tidak ada lagi elemen yang perlu ditukar. Meskipun cara ini intuitif, efisiensinya sangat menurun ketika jumlah data meningkat, sehingga tidak cocok untuk pengurutan data besar. Sebaliknya, merge sort adalah algoritma yang lebih efisien.
terutama ketika dihadapkan dengan kumpulan data yang besar. Dengan kompleksitas waktu, O, N log N, merge sort memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Algoritma ini pertama-tama membagi array menjadi 2 bagian, hingga setiap bagian hanya berisi satu elemen yang secara teknis sudah terurut. Kemudian bagian-bagian ini digabungkan kembali dalam urutan yang benar. Proses penggabungan ini memastikan bahwa data selalu terurut. Keunggulan utama merge sort adalah kemampuannya untuk menangani data yang sangat besar dengan lebih cepat berkat pendekatan pembagian dan penggabungan ini. Perbandingan kinerja. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita lihat bagaimana kedua algoritma ini bekerja dengan lebih mendetail. Misalnya saat kita mengurutkan 1000 data dengan bubble sort, algoritma ini mungkin memerlukan sekitar 1 juta langkah perbandingan. Di sisi lain, merge sort hanya membutuhkan sekitar 10.000 langkah perbandingan. Perbedaan ini membuat merge sort jauh lebih praktis untuk pengurutan data dalam skala besar, seperti yang sering kita temui dalam aplikasi dunia nyata. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai kompleksitas algoritma. Memahami time complexity dan space complexity adalah kunci dalam memilih algoritma yang tepat untuk menyelesaikan masalah tertentu. Memilih algoritma yang efisien dan dapat menghemat waktu dan sumber daya, terutama ketika kita berhadapan dengan dataset yang besar. Dengan pengetahuan ini, kalian diharapkan bisa lebih cermat dalam menentukan metode pengurutan yang sesuai untuk setiap situasi yang dihadapi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.